di samping sih ya, di sampingnya itu modelnya kayak air panas itu dibatasin kalau pagi. Dari kita mau ke Pulau Samosir nyebrang dari pelabuhan. Jadi sekarang kita stuck di sini, parkir nggak bisa keluar. Udah dapet tiketnya ya, itu harga tiketnya 135.000. Hari ini kita akan melakukan wisata sejarah dengan berkunjung ke makam Raja Sidabutar, orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Samosir. Makam tersebut diperkirakan sudah berumur lebih dari 465 tahun di Desa Ambarita, daerah Tomok. Perjalanan dari Samosir Cottages menuju makam memakan waktu kurang lebih 30 menit dan sekarang kita sedang menuju ke arah sana. Alamar mula dan nasongo godang marutul songo tali, tajamang madolo godang mula mula. Jadi sekarang kita posisinya ada di makam Raja Sidabutar ya. Di sini ada patung yang terkenal, ada patung Sigale-Gale ya. Nah, di sini ada nanti yang jelasin ya cerita tentang makam di sini mungkin ya. Terus di sini juga ada kursi-kursi dulu kayaknya kayak pengadilan gitu ya. Nah, jadi kita coba ikutin dulu. Ini ada kayak penjelasan singkat lah ya tentang cerita di sini. Jadi kita coba dengerin dulu ya. Bapak Ibu, desa Tomo di lokasi makam Raja Sidabutar. Jadi kalau kita sekarang berada di satu kampung, ini namanya Kampung Tomo. Kalau Tomo ini salah satu desa di Pulau Samosir. Pulau Samosir ini posisinya di pinggir danau, yaitu Danau Toba. Jadi horas itu artinya selamat. Selamat datang, selamat tinggal, selamat jalan, sudah dirampung dengan satu kata, yaitu kata horas. Oke, jadi ini adalah makam Raja Sidabutar ya. Karena zaman dulu itu belum ada kamera, jadi kurang lebih inilah foto dari Raja Sidabutarnya. Seperti itu. Jadi di dalam makam ini ada sebenarnya empat kerangka ya. Si Raja, Permaisuri ini wajah dari Permaisuri sama anaknya dua. Jadi makam ini dibuka terakhir itu tahun 93 ya, karena mereka di dalam satu makam. Oke, jadi ini adalah makam dari Raja Sidabutar yang asli ya. Jadi ini tidak dibikin ulang. Yang dibikin ulang sebenarnya yang ini nih. Ini adalah patung pengawalnya ya. Sama di sini ternyata kursi ketika biasa, tapi ini simbolik sih ya. Simbolik, ini adalah kursi modern seperti ini ketika dulu zaman raja-raja ingin bermusyawarah. Tapi lokasinya bukan di sini. Yang asli di sini adalah makam Raja Sidabutarnya ya. Oke, jadi ini umurnya sudah 270 tahun. Dan di sini ada gajah, ada dua gajah ya. Tuh, kiri kanan. Ini simbolik juga ya. Dulu gajah itu adalah kendaraan dari si rajanya ya. Jadi kemana-mana raja dengan permaisuri menggunakan menggunakan gajah sebagai kendaraan. Nah, dari kemarin sih emang dari semalam ya sering lihat ada simbol ini ya, 2 cicak sama 4 lingkaran di tengah. Dan baru tahu juga ya ternyata 4 lingkaran ini ya, ini adalah simbol dari payudara ya. Sedangkan ini cicak sih bener, ini bentuknya udah benar-benar bentuk cicak ya. Tapi untuk yang di tengah ini adalah 4 payudara. Ini adalah simbol, nggak tahu ya, mungkin simbol dari orang Batak atau dari Sidabutarnya, nggak tahu ya. Nggak berani confirm juga ya. Intinya ini menyatakan simbol orang tua ya. Jadi kemana-mana orang Batak merantau harus ingat sama orang tuanya.
Makanya di sana ada dua cicak. Cicak itu simbolnya itu, karena cicak itu bisa beradaptasi di mana aja sih ya, bisa di rumah, di tempat ibadah, di mana aja ya. Jadi itulah yang mengartikan bahwa orang Batak itu bisa beradaptasi kemana aja, dan sejauh kemanapun mereka beradaptasi harus ingat sama orang tua. Jadi arti simbol itu seperti itu. Memang dari kemarin semalam di depan hotel juga banyak ya logo-logo cicak seperti itu ya. Cuman saya kirain itu ornamen, ternyata emang ada artinya. Jadi bukan hanya ornamen, tapi emang benar-benar. Jadi kita hari ini dipandu sama Bapak siapa ini, Pak? Bapak Ingot Sidabutar. Bapak Ingot Sidabutar. Bapak ini generasi keberapa, Pak? Dari raja pertama Bapak sudah generasi ke-17. Oh, jadi Bapak ini generasi ke-17. Dari raja pertama. Dari raja pertama. Dihitung dari raja pertama, Pak, kalau menghitung generasi gitu. Oh, jadi yang makam ini raja ketiga. Raja ketiga. Jadi tidak boleh dihitung dari raja ketiga, dari raja pertama kalau menghitung generasi gitu, Pak. Oh, oke. Jadi kalau teman-teman ada yang ke daerah Tomo, nanti pasti ketemu dengan Bapak ini. Ya. Horas. Horas. Jadi kalau kita ketemu sekali lagi, kita bilangnya Horas Bah lah ya. Ya, Horas Bah. Habis beras tinggal gabah. Habis beras tinggal gabah. Oke, kita sekarang mau lanjut lagi ke makam pertama Raja Sidabutarnya, dan di atas nanti ada si Gale-Gale. Jadi sekarang kita posisinya ada di makam pertama dan makam raja kedua ya dari Sidabutar. Sama dengan yang tadi, di depan makam itu adalah wajah dari wajah dari raja sendiri, karena pada saat itu belum ada kamera ya. Dan itu di atasnya itu ada kain ulos 3 warna. Sering lihat sih model kain ulos 3 warna seperti ini nih. Tuh, ini ternyata ada artinya ya, warna putih, merah, sama yang warna hitam. Putih itu artinya yang di atas, kehidupan di atas, mereka percaya seperti itu. Yang merah itu adalah dunia yang sekarang kita tinggalin, dan yang hitam itu adalah dunia kematian ataupun dunia gelap seperti ini. Terus di sini juga ada makam-makam kecil ini adalah makam dari tentara-tentaranya. Ini ya, ini adalah wajah dari raja kedua Sidabutar, dan ini adalah wajah dari raja pertamanya. Udah agak lumutan sih ya, nggak terlalu kelihatan seperti itu. Kami tidak sempat menikmati acara si Gale-Gale dan mendengarkan cerita mengenai sejarah si Gale-Gale dari Pak Ingot Sidabutar pada saat itu, karena di saat yang bersamaan ada kelompok lain yang sedang antri untuk acara tarian adat si Gale-Gale. Dari kawasan makam Raja Sidabutar ini, kami melanjutkan eksplorasi kami menuju ke Museum Batak yang terletak masih di satu area. Karena alasan privasi, saya tidak mendokumentasi barang-barang peninggalan sang raja yang ada di dalam rumah adat Batak yang dijadikan museum itu. Setelah berkeliling selama kurang lebih 2 jam, kami akhirnya meninggalkan makam Raja Sidabutar dan melanjutkan perjalanan kami ke tempat berikutnya. Oke, sekarang kita posisinya ada di samping jurang ya. Di belakang kita ini ada air terjun, apa namanya, Pak? Sampuran Napito. Sampuran Napito ya. Jadi ini sebenarnya sih di pinggir jalan banget ya. Jadi kalau kita lihat di sini pas banget nih di aspal. Ya, ini unik. Jadi kalau teman-teman ada yang lewat ke sini boleh mampir foto-foto di sini.
hari ke 15 ya, kita di dalam perjalanan dari Tangerang ya. Hari ini kita mau check out dari Samosir Cottage, terus hari ini kita langsung balik ke Lubuk Pakam. Kemarin kita datang lewat ferry, kali ini kita balik kita nggak lewat ferry karena nunggunya itu antrian itu gila-gilaan. Jadi kita rencananya lewat jembatan namanya Tele ya, memang agak jauh muternya, tapi kalau dihitung-hitung kayaknya sih bakal lebih cepat sampai dibanding kita harus ngantri harus ngantri kapal. Ngantri kapalnya itu sih waduh bener-bener deh. Jadi kita rencananya lewat jalan darat ya, ada jembatan penyeberangan dari Danau Tobanya. Setelah kami melakukan survei di Pelabuhan Ambarita dan Pelabuhan Simanindo yang jumlah antrian mobilnya sangat tidak memungkinkan untuk kami ikut antri di dalamnya. Karena bahkan ada mobil yang sudah antri sejak subuh hingga pukul 12 siang pun masih belum mendapatkan giliran untuk nyebrang. Akhirnya kami memutuskan untuk melalui jalur darat melewati jembatan Tano Ponggol atau yang juga dikenal dengan nama jembatan Tele di Pangguguran yang menghubungkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam dari daerah Tomok. Oke, jadi sekarang posisi kita ini sudah ada di jembatan Tele ya. Jadi ini jembatan yang menghubungkan Pulau Samosir ini ke Prapat. Jadi kita ngelewatin ini sekarang ya. Jadi sebenarnya sih jembatannya sih cuman pendek doang ya, cuman berapa puluh meter ya. Tapi ya ini sih ya. Jadi kalau teman-teman untuk menghindari mau balik ke Prapat yang mau menghindari ferry ya bisa lewat ini. Dari jembatan Tele menuju Pematang Siantar memakan waktu 5 jam, sedangkan jika kita melalui Pelabuhan Ambarita, jarak tempuh menuju Pematang Siantarnya hanya 2 jam saja. Akan tetapi antrian di semua pelabuhan di Pulau Samosir sangat tidak masuk akal. Walaupun selisih 3 jam, tapi kami yakin jalur Tele inilah yang paling cepat mengantarkan kami kembali ke Lubuk Pakam. Jadi di Samosir ini ya, bukan Samosir, di Prapat ini ya, nanti akan dibangun patung Yesus Kristus itu ya, Tuhan Yesus yang kayak di Brazil, kelihatan nggak? Tapi itu masih dibangun sih, kerangka kecil ya, bukan kerangka kecil sih, itu kerangkanya, yang model kecilnya itu yang di belakang ini nih. Nah itu yang banyak yang orang lagi foto. Nanti bentuknya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mampir ke Pulau Samosir, kalau nanti kedepannya kalau ketika udah selesai nanti tinggi itu 61 meter ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ke daerah sini, itu namanya Bukit Sibea-bea. Itu bisa diakses kalau keluar dari Samosirnya itu lewat jembatan Tele ya. Dari jembatan Tele itu nanti ngambil ke kiri, posisinya langsung ke Bukit Sibea-bea, nanti bisa kelihatan. Kalau dari jauh sih emang udah kelihatan kerangkanya ya. Bisa kebayang sih nanti kalau udah jadinya seperti apa, yang model-model yang di Brazil itu ya. Nah seperti itu. Jadi kita sekarang sampai ke sini belum ada apa-apa sih, tapi pemandangannya sih bagus. Ini di atas gunung, pemandangannya seperti ini. Sekelilingnya juga kelihatan danau sih ya. Jadi mungkin 2-3 tahun lagi kalau udah kesini mungkin kelihatan lah ya. Oke, sekarang kita lokasinya ada di Kabanjahe ya. Kurang lebih kita masih ada 70 km lagi, 2 sampai 3 jam perjalanan ya. Jadi nanti habis makan kita mau lanjut lagi 70 km. Di sini di Kabanjahe ini sebenarnya ada makanan favorit ya, yang direkomendasi orang-orang, rumah makan Selera ataupun rumah makan Sentral Asia. Cuman agak susah dapat tempat duduk ya. Jadi kita habis ini kita mau makan dulu ya. Sekarang waktunya makan jam 7 pas ya. Perkiraan kita nanti jam 9.47 baru nyampe ke Lubuk Pakam. Bukan Lubuk Pakam sih, ini sampai ke Medan ya. Sampai ke Lubuk Pakam mungkin bisa jam 11-an lah ya. 2 jam 45 menit, 70 km lagi. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Nanti habis makan kita akan lanjut perjalanan, langsung nggak berhenti lagi ya. Oke, dah. You have arrived at your destination.